Shalom Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan kita akan dengarkan melalui Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-besar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara yang lain, mereka pun dilepaskan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan dan ketidakbaikan itu akan selalu seiring sejalan dalam hidup dan kehidupan kita. Selalu ada. Ada kalanya baik keadaannya, ada kalanya buruk atau tidak baik. Dan itu terjadi tidak hanya di luar kita, tapi di dalam diri kita. Sekalipun kita menjadi murid Tuhan, tetapi ketidakbaikan itu bagian yang tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Namun melalui ayat ini, kita diajak bersama bagaimana setelah menjadi murid Tuhan untuk membuktikan kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Melalui cara hidup kita, melalui sikap, melalui apapun yang kita lakukan sekalipun sedang menghadapi tantangan atau masalah hidup yang kita alami. Nah saudara yang terkasih, salah satu tokoh murid Tuhan, bagian dari murid Tuhan bernama Yason. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar, ya. Karena Yason ini hanya sebagian kecil tokoh yang dimunculkan dalam Kisah Para Rasul, bagian dari cara Tuhan untuk memperlihatkan teladan terhadap kita, orang-orang percaya, melalui orang-orang yang dipilihnya. Dan Yason punya kontribusi besar kepada perjalanan kerasulan Paulus. Waktu itu Paulus sedang ada di Yerusalem, sedang mengabarkan Injil. Dan kita tahu Yerusalem itu justru adalah tempat yang paling sulit menerima kebenaran dan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Makanya kemudian ketika mereka tahu bahwa Yason menolong Paulus dan Silas ada di rumah mereka atau di rumah Yason, mereka bersekongkol mengadakan keributan untuk menangkap Paulus dan Silas dan bahkan memenjarakannya atau mungkin sesuatu yang dilakukan yang lebih buruk lagi. Dan dikatakan dalam ayat itu kemudian orang-orang yang kalau dalam ayat ini dikatakan petualang-petualang di pasar. Kalau kita tahu mungkin ayat ini mengatakan petualang, tapi biasanya kalau kita mendengar preman-preman pasar ada di situ, barangkali juga dibayar waktu itu untuk mengusir Paulus dan Silas untuk memenjarakan Yason. Tetapi saudara yang terkasih, Yason yang telah menerima Yesus mampu memperlihatkan keyakinan imannya dan keberanian bersaksi atas karya Tuhan. Sehingga ketika orang-orang itu mulai berang, mulai marah, mulai geram terhadap apa yang dilakukan oleh Yason, Yason bertindak sangat bijaksana. Sehingga kemudian seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-9,
Yason menjamin Paulus dan Silas tidak akan lagi melakukan hal itu atau menyebarkan Injil di Yerusalem. Seperti yang dikatakan ayat 9, tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara lain, mereka pun dilepaskan. Yason menjamin bahwa Paulus tidak akan melakukan yang dituduhkan orang itu, tentang penyesatan, tentang kejahatan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan iman kita juga mengalami tantangan. Kadang-kadang kita diperhadapkan dalam situasi yang seperti ini. Dan tidak banyak orang-orang yang berani menyatakan kebenaran ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, malam ini kita diajak bersama bagaimana seharusnya kita berani menyatakan karya panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sedang dipepet, sedang diperhadapkan dengan perkara. Yason memberikan teladan yang baik kepada kita, ya, supaya dengan iman percaya kita tetap berani menyatakan kebenaran Tuhan. Dan dalam tindakan yang kita lakukan, kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat, supaya jawaban, tindakan yang kita lakukan justru meredam masalah, bukan menimbulkan masalah. Semoga kita dimampukan bersama melakukan itu, dan selalu belajarlah terhadap karya Tuhan, agar kita semakin berhikmat menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Amin.